Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Minggu ini kita masih tetap ibadah online. Kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita percaya Tuhan kita tidak terbatas pada ruang dan waktu. Amin. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada Tuhan sampai saat ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan kalau kami punya Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Sekarang kami mau masuk Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Tuhan dalam hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus.
Yesus kami bisa mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Posisi saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan belajar lagi tentang kesetiaan. Sudah 4 minggu berturut-turut kita belajar firman Tuhan tentang kesetiaan, baik kesetiaan kita kepada Tuhan, kepada sesama, maupun kesetiaan Tuhan kepada kita. Tetapi kali ini saya akan membagikan satu bagian dari firman Tuhan tentang kesetiaan Tuhan kepada kita, orang-orang yang dikasihinya, dengan memperhatikan salah satu sifat Tuhan, yaitu Allah yang setia. Tuhan kita mempunyai sifat atau karakter yang setia. Kita baca di Ratapan 3 ayat 21 sampai 23. Ratapan 3 ayat 21 dan 23 berkata, "Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu." Waktu saya masih beribadah di gereja saya yang lama sebelum menikah dan pindah ke Budenda ini, saya ingat sekali dinyanyikan lagu Great is Thy Faithfulness di gereja itu. Jadi teksnya kira-kira begini ya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah ku sediakan. Besar setiamu kepadaku. Ya, lagu ini sebenarnya saya belum pernah dengar di ibadah kita ya. Karena lagu ini adalah lagu perpisahan yang sudah lama. Dan lagu di gereja kita kebanyakan adalah lagu rohani yang lebih baru. Kalimat dalam lagu ini diambil dari kitab Ratapan. Nyanyian lagu Besar Setiamu ini biasanya dinyanyikan pada waktu seseorang mengalami pertolongan Tuhan yang besar atau campur tangan Tuhan yang luar biasa, lalu menyanyikan lagu ini. Atau mungkin pada waktu seseorang sudah selesai dan berhasil dengan baik melakukan atau mencapai sesuatu, maka ia akan mengungkapkan syukurnya dengan menyanyikan lagu Besar Setiamu. Dan seringkali lagu ini dinyanyikan karena ada latar belakang pengalaman-pengalaman yang positif dan mengakui adanya pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca dan perhatikan isi dari seluruh buku Ratapan ini, latar belakangnya bukanlah karena menyaksikan pekerjaan Tuhan yang besar, bukan pula ada orang yang meraih sukses yang besar dalam hidupnya atau merasakan mujizat Tuhan yang besar, lalu berkata besar kesetiaan Tuhan. Tetapi justru sebaliknya. Karena kitab Ratapan ini ditulis pada zaman Yeremia, yang pada waktu itu kondisi bangsa Israel justru dalam keadaan yang sangat memprihatinkan dan mengalami kesengsaraan yang luar biasa. Menurut sejarah, peristiwa ini terjadi sekitar tahun 580 sampai 585 sebelum Masehi. Waktu itu bangsa Israel diserang oleh kerajaan Babel, Irak sekarang, dan kota Yerusalem beserta bait Allah yang indah dan megah yang dibangun oleh Raja Salomo juga dihancurkan oleh penjajahan dari Babel itu. Sebagian besar orang Israel mati terbunuh dan sebagian besar lagi ditawan di Babel. Lalu ada juga yang mereka yang tertinggal di tanah Israel mengalami keadaan yang sangat luar biasa menderita karena perang yang sangat menakutkan ini. Tetapi justru di tengah-tengah keadaan seperti ini, Nabi Yeremia, penulis buku Ratapan ini menyatakan besar setia Tuhan. Apa maksudnya? Apakah kita bisa menikmati kebesaran Tuhan, kasih setia Tuhan pada waktu mengalami penderitaan? Pada waktu kita mengalami penderitaan atau kesulitan, bukankah seringkali kita lebih banyak mengeluh pada keadaan? Mungkin juga malah kepada Tuhan. Rasanya kita ingin meninggalkan Tuhan. Tetapi melalui buku Ratapan ini menyatakan justru dalam keadaan mengalami kesulitan yang besar dan penderitaan yang besar, di situ ada kesempatan untuk menikmati kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Apa
Apa maksudnya kita bisa menikmati kasih Tuhan yang besar yang kita tidak pernah pikirkan dalam hidup kita pada waktu kita mengalami penderitaan atau masalah yang besar? Bagaimana kita bisa menikmati kehadiran Tuhan pada waktu kita mengalami kesulitan? Sebetulnya kita akan lebih gampang mengalami kehadiran Tuhan kalau kita mengalami mujizat, mengalami hal-hal yang baik dan menyenangkan, bukan? Pada waktu keadaannya biasa-biasa saja atau sedang mengalami kesukaran, bagaimana kita bisa menikmati kehadiran Tuhan dan bisa bersyukur kepadanya? Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mengenal Tuhan kita sebagai Allah yang hidup. Allah itu setia. Setia itu bukan hanya sekedar bagian dari diri Allah, tetapi Allah itu juga adalah kasih. Allah itu suci. Allah itu juga adil. Allah itu kudus. Oleh karena itu Allah tidak mungkin berlaku tidak kudus atau mengotori dirinya dengan hal-hal yang menajiskan, karena Dia adalah kudus adanya. Tindakan Allah selalu sesuai dengan jati dirinya sebagai Allah yang Maha Agung dan berkuasa. Demikian juga dalam hal kesetiaan, Allah itu setia. Tidak mungkin Dia berlaku tidak setia. Kalau kita manusia, pada waktu kita melakukan suatu tindakan, misalnya tindakan kasih atau keadilan, maka itu hanyalah sebagian dari sifat kita, karena sifat itu bisa berubah. Orang yang setia pada awalnya bisa saja berubah menjadi tidak setia. Orang yang hidup suci dan adil bisa juga berubah menjadi tidak suci dan tidak adil. Karena hal itu hanyalah sebagian dari hidup manusia yang kadang-kadang bisa berubah. Tetapi Allah tidak. Allah memiliki sifat yang kekal, yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan selamanya tidak akan berubah. Manusia bisa berubah-ubah, tetapi Allah tidak. Allah adalah setia pada jati dirinya. Ia tidak pernah berbuat yang tidak setia. Kesetiaan Tuhan dinyatakan kepada kita. Bahkan kebesaran kesetiaan Tuhan dapat kita alami justru pada saat kita mengalami penderitaan dan kesukaran. Bapak Ibu Saudara, di dalam penderitaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada orang-orang yang bersandar kepadanya. Tuhan kadang-kala bekerja melalui hal-hal yang biasa-biasa saja, bukan yang spektakuler atau yang hebat-hebat. Kalau kita renungkan, sebenarnya lewat kejadian sehari-hari, kita bisa melihat dan merasakan bahwa setiap hari selalu ada berkat Tuhan yang baru. Kita adalah orang-orang yang patut dikasihani dalam hidup ini. Jika kita sebagai orang percaya, kita hanya menikmati berkat Tuhan kalau ada mujizat saja. Padahal kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan itu dalam keadaan apapun dalam hidup kita sehari-hari. Hidup kita ada di dalam tangan kasih Tuhan. Tiap-tiap hari berkat Tuhan itu selalu baru, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepadanya, termasuk pada waktu kita mengalami kesukaran. Kenapa? Karena Tuhan itu tetap setia, Ia tetap baik dan mengasihi kita. Bahkan justru pada waktu-waktu kita mengalami problem dan kesukaran, kita akan bisa lebih menikmati damai sejahtera, kehadiran dan penguatan dari Tuhan melalui doa-doa, tangisan dan permohonan kita, bukan? Bapak Ibu Saudara, kapan kita bisa lebih ingat kepada Tuhan? Waktu segalanya berjalan lancar atau pada waktu mengalami kesusahan? Kita merasakan perlu Tuhan pada waktu kapan? Harus diakui bahwa pada saat-saat sedih atau susah, biasanya kita lebih ingat Tuhan daripada waktu kita sedang happy, kan? Dari sini kita belajar bahwa kasih setia Tuhan yang besar memang lebih kita rasakan pada waktu-waktu kita sedang mengalami penderitaan dan kesulitan. Maka dari itu pada waktu kita lalui kesulitan dan kesukaran, harusnya justru kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Kita mau lebih dekat dengan orang-orang yang mengenal Tuhan, yang bisa memberi kekuatan dan penghiburan bagi kita juga. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu juga untuk membaca dari 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. 2 Timotius 2 ayat 11 dan 13. Dengarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia,
dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi ayat 13 berkata, jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia, karena Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya yang adalah setia. Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang mengkhianati kita, ya sudah pasti dia tidak setia kepada kita. Terhadap orang yang berkhianat seperti ini, apakah kita tetap mau setia kepadanya? Mau? Saya rasa sebagian besar dari kita pasti tidak mau, kan? Saya pun mungkin tidak mau. Saudara-saudara mungkin pernah mendengar perkataan dari orang-orang dunia ya, terutama. Kalau lu baik sama gua baik sama lu. Kalau lu jahat sama gua 2 kali lebih jahat dari lu. Pernahkah kita mendengar kata-kata seperti ini? Kita akan baik dengan orang yang baik sama kita. Kita akan setia dan rela berkorban kepada orang yang baik dan setia kepada kita. Tetapi orang yang tidak setia kepada kita, orang yang berkhianat kepada kita, wah, rasanya lebih baik orang ini tidak pernah kita kenal ya. Tapi itulah yang dilakukan oleh orang-orang dunia, bagi orang-orang yang tidak mengenal ajaran kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kita berhubungan dengan orang lain, sekali kita dikhianati atau sekali ada orang tidak jujur kepada kita, karena itu menjadi suatu benih atau titik yang membuat kita tidak percaya pada orang itu, dan ini membuat hubungan kita dengan orang itu terganggu. Tetapi ayat tadi berkata, Allah itu besar setianya. Walaupun kita tidak setia, Ia tetap setia. Oleh karena itu kesetiaan Tuhan adalah suatu anugerah atau rahmat yang terbesar bagi kita, yang paling patut kita syukuri. Lalu kalau begitu boleh dong kita tidak setia dan berdosa terus kepada Tuhan. Kan Tuhan itu setia dan penuh kasih dan mau mengampuni. Tidak bisa begitu menurut saya Bapak Ibu. Tuhan memang setia, Tuhan kita memang penuh kasih. Tetapi tentu saja kita tidak bisa menyalahgunakan atau mempermainkan kesetiaan Tuhan dengan melakukan khianat atau dosa terus-terusan. Karena dosa atau ketidaksetiaan yang kita lakukan berulang sama saja kita ingin mencobai atau mempermainkan kesetiaan dan kasih Tuhan. Ingat di dalam Galatia 6 ayat ke-7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kita juga harus ingat bahwa Tuhan itu Maha Kudus. Ia membenci dosa dan tidak mungkin berkompromi dengan dosa. Jadi kalau ada orang yang sengaja bermaksud mempermainkan kesetiaan kebahagiaan Tuhan, pastilah orang itu akan dihukum oleh Tuhan. Sebab Tuhan ingin kita mempunyai ketaatan kepada Dia dan melakukan firman-Nya, dan bukan coba-coba untuk bermain-main dengan dosa. Bapak Ibu Saudara, ada seorang tokoh Alkitab yang luar biasa yang bernama Abraham. Kita tahu Abraham disebut bapak orang beriman. Tapi kalau kita melihat realita kehidupan perjalanan iman Abraham sebagai orang percaya, dia bukan orang yang syukur, yang tidak pernah salah atau gagal. Abraham ini adalah gambaran hidup kita sebagai orang yang lemah, yang rapuh dan gampang berubah. Abraham juga pernah tidak jujur. Yang pertama, kalau kita baca di kitab Kejadian 12, pasal 12, dikisahkan waktu itu Abraham sebelum dirubah namanya menjadi Abraham oleh Tuhan, dipanggil Allah untuk pergi ke suatu negeri yang akan ditunjuk Tuhan kepadanya. Tuhan menjanjikan Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan akan memberkati dia dan membuat dia masyhur. Lalu Abraham dengan iman membawa Sarai istrinya, Lot keponakannya dan orang-orangnya ke tanah Negeb di wilayah Kanaan dan menetap di sana seperti yang ditunjuk oleh Tuhan. Setelah itu terjadi bencana kelaparan yang hebat di tanah Negeb. Lalu Abraham bersama Sarai istrinya dan rombongannya terpaksa mengungsi ke Mesir untuk menghindari bencana kelaparan itu. Tapi timbul dilema bagi Abraham karena Sarai istrinya yang cantik itu. Dia takut
Kalau masuk ke sana lalu orang-orang melihat Sarai, dia akan dibunuh dan Sarai diambil. Lalu Abraham berkata kepada istrinya, katanya, Sarai, kalau kita masuk ke sana, lalu orang-orang di sana bertanya-tanya tentang kamu jangan bilang kamu itu istri saya ya, bilang saja kamu itu adikku supaya namaku selamat. Begitu kira-kira kata Abraham mengajari Sarai untuk berbohong. Padahal sebelumnya Allah sudah berjanji, engkau akan menjadi bangsa yang besar, orang yang memberkati engkau akan diberkati, orang yang mengutuk engkau akan dikutuk. Artinya orang yang mengganggu engkau akan hadapan langsung dengan aku, Tuhan. Tetapi Abraham entah kenapa tiba-tiba lupa atau mungkin ragu-ragu atau kehilangan kepercayaan dengan janji Tuhan dan kenyataan Tuhan. Bisa juga Abraham meragukan kesetiaan Tuhan atau kesanggupan Tuhan untuk memenuhi janjinya. Maka dia berkata seperti itu. Abraham tidak jujur supaya bisa selamat. Tidak jujurnya Abraham bukanlah masalah moral atau dosa antara manusia kepada Allah saja. Tidak jujurnya Abraham itu terjadi mungkin karena dia meragukan kesanggupan Tuhan melaksanakan apa yang dijanjikan. Ketidakjujuran atau dosa apapun, kalau dianggap hal itu sebagai sesuatu yang sepele atau biasa, bisa menjadi masalah yang besar dan berulang. Satu kali nggak jujur, bisa jadi nanti nggak jujur lagi. Inilah kekurangan Abraham yang pertama. Lalu peristiwa yang kedua di Kejadian yang ke-15, Kejadian pasal 15, waktu Tuhan menyatakan dirinya dan berfirman kepada Abraham bahwa akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Tuhan kembali mengkonfirmasikan kesetiaannya kepada Abraham. Tetapi respon Abraham sangat mengejutkan, seperti tidak yakin dengan janji Tuhan. Dia berkata sampai 2 kali, Tuhan, apa yang akan engkau berikan kepadaku? Aku ini akan mati dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi semua ini adalah Eliezer, hambaku. Abraham waktu itu berani to the point bicara meragukan janji Tuhan. Seolah Tuhan cuma PHP dengan janji-janjinya. Di sini kita lihat Abraham yang pernah tidak jujur, dia meragukan juga Tuhan, seolah Tuhan juga tidak jujur dalam janjinya. Inilah sifat manusia, Bapak Ibu. Seringkali menganggap orang lain sama jahatnya, sama tidak jujurnya, dan sama kacaunya dengan dirinya. Padahal Allah sudah berjanji berkali-kali pada Abraham atau keturunannya bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar dan juga masyhur. Bentuk keraguan Abraham kepada janji dan kesetiaan Tuhan diperlihatkan dengan mengikuti saran dari istrinya Sarai. Kawinnya hambaku Hagar, mungkin dari dia kita bisa mempunyai anak. Bapak Ibu Saudara, seperti Abraham dan Sarai ya, kadang-kadang kita pun tidak sabar sehingga ingin mengambil jalan pintas, potong kompas atau bypass ya. Tidak cari pimpinan Tuhan dulu. Kita gunakan akal dan logika dan perasaan kita. Pakai kebijaksanaan kita untuk menyelesaikan problem tanpa melibatkan dan menanti pimpinan Tuhan. Seperti Abraham, kadang-kadang kita bisa kehilangan hati atau tawar hati untuk berharap kepada Tuhan. Bahkan rasanya kita pelan-pelan ingin mundur oleh karena kenyataan hidup kita yang sepertinya tidak mengalami campur tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya bukan karena tidak ada pertolongan bercampur tangan Tuhan. Padahal tetapi itu belum waktunya Tuhan. Seperti Abraham, kita juga tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Padahal kita tahu waktunya Tuhan itu yang terbaik. Tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Selalu tepat pada waktu yang terbaik untuk kita. Akhirnya Abraham mengambil keputusan untuk mengawini Hagar seperti saran Sarai supaya punya anak. Marahkah Tuhan pada Abraham? Tuhan itu besar setianya. Allah tidak langsung meninggalkan Abraham dan menarik semua janji-janjinya. Allah itu tetap setia. Apa yang dijanjikan Tuhan tetap digenapi, walaupun Abraham tidak setia dan meragukan janji Tuhan. Kalau kita melihat ke belakang, hari ini kita bisa menikmati
segala kebaikan dan berkat Tuhan itu bukan karena kehebatan jasa atau kebaikan kita. Hari ini kita bisa menikmati semuanya semata-mata karena Tuhanlah yang menganugerahkannya. Kesetiaan dan kasih Tuhan itu melampaui kelemahan kita. Kesetiaan dan kasih Tuhan itu melampaui keterbatasan kita dan melampaui ketidakserian kita kepadanya. Sesungguhnya kalau mau jujur, sebenarnya kita enggak layak menerima sedikit pun dari kebaikan Tuhan. Karena kita adalah orang yang penuh dengan kekurangan dan cenderung untuk tidak taat pada firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah semua kelemahan dan dosa kita, anugerah Tuhan tidak pernah berubah. Lalu kita terus-menerus menerima kebaikan dan berkat Tuhan. Sebenarnya kita ada perasaan sungkan enggak ya? Ada perasaan malu enggak? Karena kita menganggap berkat Tuhan itu sudah menjadi hak kita. Seolah Tuhan itu punya kewajiban untuk memelihara, melindungi, memberkati, dan menolong kita. Kalau kita dengan hati yang tulus dan jujur, lalu kita memandang kepada Tuhan yang hidup dengan keagungan, kesucian, dan kemuliaan yang besar, kita seharusnya mempunyai rasa tidak layak. Kita tidak layak terima sesuatu yang baik dari Tuhan. Tapi justru itu yang terbaik itulah yang Tuhan berikan dan karuniakan kepada kita. Besar setia Tuhan di tengah-tengah kekacauan hidup Tuhan kita. Tuhan tetap setia dan memelihara hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kapan kita terakhir waktu menerima berkat Tuhan yang besar, justru kita terharu dan menangis. Tuhan, aku tidak layak terima ini. Saya kadang-kadang melihat dalam kehidupan saya, semakin saya melihat kesetiaan dan kebaikan Tuhan, saya makin merasa nggak layak untuk menerima semua ini. Ini adalah suatu paradoks. Semakin kita menerima kebaikan dan kasih Tuhan yang betul-betul besar, semakin kita merasa tidak layak. Lalu kalau kita lihat di dalam kehidupan Abraham saat itu, kita bukan melihat kebesaran Abraham, tetapi yang kita lihat adalah kesetiaan Tuhan yang besar. Abraham, orang yang seperti ini kok bisa besar, kok bisa terkenal di antara orang beriman, bahkan disebut sebagai bapak orang beriman. Semua itu adalah karena campur tangan Tuhan yang penuh kasih setia yang besar, yang melatih Abraham untuk menjadi orang yang besar, menjadi orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan dan berubah Abraham menjadi Abraham, nama besar yang diberikan Tuhan kepadanya. Kesetiaan Tuhan yang besar pada kita membuat kita makin hari menjadi orang yang makin berhati, menjadikan kita makin hari makin bersyukur karena mempunyai Allah yang hidup. Dan makin hari makin kita membuat kita bersukacita karena kita disebut anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil dan dipilihnya. Akhirnya waktu kita menikmati segala sesuatu yang baik dari Tuhan, kita mau mengembalikan seluruhnya dengan memuji dan memuliakan Tuhan, bukan malah dijadikan kesempatan untuk membanggakan diri. Karena sebetulnya kalau bukan karena kebaikan Tuhan, maka tidak ada sesuatu pun dari diri kita yang layak dibanggakan. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah melalui hidup kita orang bisa melihat kebesaran Tuhan dan mereka memuji Tuhan? Atau orang-orang lebih melihat kita yang sombong dan Tuhan tidak tampak dalam diri kita? Abraham telah melihat dan merasakan kesetiaan Tuhan yang besar. Kita sendiri bagaimana? Apakah kita melihat dan merasakan hal yang sama juga? Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita pasti bisa melihat kesetiaan dan kebaikan Tuhan yang besar. Amin Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu kita baca dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menuduh diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Inilah kebesaran kesetiaan Tuhan. Tuhan itu setia, Ia tidak akan membuang kita, Ia tidak akan menolak kita. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk selama-lamanya. Ketika pertama kali kita percaya,
dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, kita terikat dengan perjanjian yang ada di Yohanes 3 ayat ke-16. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah yang berjanji adalah setia adanya, walaupun kita tidak setia. Dia tetap setia. Kalau kita tidak setia, Tuhan akan mendisiplinkan kita untuk kembali kepadanya. Tuhan akan memberikan kesempatan-kesempatan kepada kita untuk bertobat dan dengan sabar tunduk kita mengakui dosa-dosa kita. Dalam perjalanan hidup, kadang-kadang kita bisa gagal, kita bisa jatuh dalam dosa. Kalau kita menyadarinya, lalu kita mengaku dosa kita dan meminta belas kasihan Tuhan, maka Ia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan dan memperbaharui hidup kita, bahkan membentuk kita untuk kita boleh melihat kebesaran dan kesetiaan Tuhan. Tetapi kalau kita berkeras hati, tidak mau menyadarinya dan bertobat, bahkan mundur dari Tuhan, bisa-bisa kesempatan itu akan hilang selamanya. Oleh karena itu, sebelum terlambat, sekiranya ada dosa di antara kita atau pada diri kita, segeralah rendahkan hati, akui dosa dan mintakan ampun padanya. Maka Allah yang penuh kasih dan benar adanya itu pasti akan menerima kita kembali. Biarlah kita memuji Tuhan karena besar setianya yang tidak ada tandingannya. Bapak Ibu Saudara, kesetiaan Tuhan juga terlihat dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah gambaran Allah yang sempurna. Kasih setia Tuhan menyatakan melalui Kristus yang rela menderita bahkan mati di atas kayu salib untuk kita, supaya kita boleh dilepaskan dari murka Allah dan memperoleh hidup yang kekal. Kasih Kristus yang besar telah merubah hidup kita. Kita dulu adalah orang yang berdosa dan musuh Allah. Kita sekarang telah diubahkan dalam Kristus menjadi ciptaan yang baru, menjadi anak-anak Allah. Kalau kita menyadari bahwa Allah kita memiliki kesetiaan yang begitu besar, bagaimana seharusnya hidup kita? Firman Tuhan hari ini harusnya mendorong dan menyadarkan kita untuk menjadi orang yang setia juga kepada Tuhan. Setia artinya kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita tidak mendua hati kepada ilah yang lain. Fokus iman kita hanya kepada Allah di dalam Yesus Kristus saja. Kita mengarahkan hidup hanya kepada Tuhan, mentaati perintah Tuhan, hidup sepenuh hati ingin menyenangkan Tuhan, dan semaksimal mungkin kita menunjukkan kesetiaan Tuhan dengan memberikan yang terbaik kepadanya. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus pernah mengatakan di dalam Filipi 1 ayat 20b bagian akhir dan 21. Di sana dia berkata, yang ku kehendaki adalah Kristus dimuliakan dalam hidupku, baik oleh hidupku ataupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Seperti Paulus, kita harus punya loyalitas yang tinggi bagi Tuhan, supaya tidak ada sesuatu pun dari hidup kita yang mempermalukan nama Tuhan. Kalau kita sudah mengalami kesetiaan Tuhan yang besar dalam hidup kita, biarlah kita juga dengan anugerah Tuhan kita menyatakan kesetiaan Tuhan itu di dalam hidup kita, dalam hubungan kita dengan orang lain. Biarlah orang boleh melihat kehadiran Tuhan lewat hidup kita. Kita masing-masing ada kesulitan dan ada masalah, kan? Tetapi kita perlu kawan, kita perlu sahabat yang dalam menghadapi persoalan hidup kita. Waktu orang lain dalam kesulitan, kita memberikan perhatian kepada mereka. Kita membagi hidup, kita berkorban untuk orang lain, bukan untuk menonjolkan diri, bukan untuk kebanggaan diri, tetapi kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain. Orang lain boleh melihat gambaran Tuhan dalam hidup kita, the image of God in our life, dan orang boleh menikmati kehadiran Tuhan dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara, sebagai bagian akhir dari firman Tuhan hari ini, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang merefleksikan atau memantulkan karakter Kristus. Kita belajar untuk bisa menerima orang lain, mengampuni orang lain kalau bersalah, beri kesempatan orang lain untuk berubah dan bangkit kembali. Kita jangan langsung
memberi cap, payah kamu tidak bisa berubah. Kita tidak bisa begitu sebab kita pun bukan orang sempurna dalam penghakiman dalamnya Tuhan. Kita belajar menasihati, membimbing orang kembali ke jalan yang benar. Kita belajar menjadi wakil Tuhan untuk membangun sesama kita. Dan lewat hidup kita orang boleh melihat kesetiaan Tuhan yang besar. Hidup yang penuh dengan syukur kepada Tuhan. Hidup yang penuh pengabdian kepada Tuhan. Dan hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Supaya dunia perlu mengenal Allah. Karena dunia perlu mengenal Allah yang setia dan besar. Dan dunia menanti kita sebagai gereja yang menyatakan anugerah kesetiaan Tuhan yang besar itu. Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Marilah kita berdoa kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi saksi-saksi yang menyatakan kebaikan dan kesetiaan Tuhan dimanapun kita berada, agar kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Terpujilah nama Tuhan untuk segala yang Engkau sudah anugerahkan kepada kami dalam hidup kami Tuhan. Engkau sudah mengajar kami pada hari ini untuk menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang besar, Allah yang mengasihi kami. Ajar kami Tuhan untuk membalas segala kesetiaan dan kebaikan-Mu Tuhan, untuk dalam hidup hanya untuk menyenangkan-Mu saja. Biar kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami ditempatkan, dimanapun kami berada. Kiranya tangan kasih-Mu Tuhan memimpin menutup bungkus kami Tuhan, membawa kami ke dalam hidup yang sesuai kehendak-Mu. Terpuji Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami serahkan kepada Tuhan kembali. Selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, kita tetap semangat dalam mengikuti ibadah ya, sekalipun tetap online. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sudah sama-sama mendengar firman Tuhan. Kalau boleh saya simpulkan apa yang sudah kita dengar ya, bahwa kita itu adalah manusia Allah yang memiliki karakter Allah. Yaitu salah satunya adalah kesetiaan, dan kita mau belajar setia kepada Allah ya. Kesetiaan Allah itu adalah kesetiaan yang tidak berubah. Kesetiaan Allah itu tidak boleh dipermainkan ya. Sekalipun Allah itu tetap setia, sekalipun kita tidak setia, tapi kesetiaan Allah tidak boleh dipermainkan ya. Kemudian juga kesetiaan Tuhan bukan seputar memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi kesetiaan Tuhan itu dapat mengampuni kita, menyucikan hidup kita, sehingga kita dapat melihat kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Itu yang boleh saya simpulkan. Kemudian apa respon kita terhadap kesetiaan Tuhan? Marilah setiap kita mau belajar untuk mentaati perintah Tuhan dengan tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Kita meresponi kesetiaan Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kita. Yang kedua, miliki loyalitas akan kesetiaan Tuhan, sehingga orang melihat kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, mungkin saudara dapat berkatnya berbeda, tapi kalau saya dapat berkat dari firman Tuhan itu, ya ini ya yang boleh saya sampaikan. Jadi saudara bebas mendapat berkat apa dari setiap firman yang saudara dengar ya. Oleh karena itu, saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Pak Budiman yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetap semangat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan senantiasa mengurapi pelayanannya sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Ya, amin, puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak Tuhan, para pelayan Tuhan yang dengan setia melayani pekerjaan Tuhan. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya Tuhan akan tetap memberkati saudara sekalian. Amin, saudara. Ya, terima kasih para pemuji, para pemain musik,
juga LCD, bahkan multimedia, ya semua itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saudara, pagi hari ini tetap ya saya akan umumkan bahwa ibadah kita sampai dengan saat ini tetap untuk ibadah online. Ya. Saya tahu saudara, ya karena saya merasakan saudara pasti sudah pada titik jenuh ya menghadapi situasi seperti ini. Ya, mungkin buat saudara yang belum bekerja atau tidak bekerja, ya stay at home itu membuat kita jenuh saudara. Ya, itu juga saya rasakan saudara. Tapi kita tidak boleh sampai kepada titik jenuh tidak melakukan apa-apa saudara. Ya, saudara di dalam menghadapi titik jenuh itu silakan saudara pergi jalan-jalan, ya mau kemana silakan. Tetapi saya perlu ingatkan selalu, ya kita ikuti protokol kesehatan, kita jaga diri kita sendiri, ya kita terus memperlengkapi kehidupan kita pada masa pandemi ini, ya dengan mengikuti protokol kesehatan dimanapun saudara berada. Yang bekerja lakukan, ya taati apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Bahkan kita yang mungkin di rumah juga tetap dalam aktivitas kita, ya jangan lupa kita selalu pakai masker. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa waktu-waktu ini Tuhan yang akan terus berkarya buat kita. Jalani kehidupan kita, jalani masa jenuh kita ini bersama dengan Tuhan. Pasti Tuhan akan kuatkan. Amin. Saudara, puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita saat pagi hari ini, ya. Saya tetap mengharapkan saudara tetap semangat, ya tetap semangat, khususnya semangat di dalam beribadah. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita, tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa yang Maha Baik, sungguh Tuhan kami bersyukur memiliki Engkau Allah yang setia kepada kami Bapa. Bahkan kami Tuhan sangat bersyukur kepadamu karena kesetiaan yang tidak pernah berubah Tuhan. Hari ini bahkan sepanjang hidup kami, kesetiaan-Mu Tuhan adalah kesetiaan yang tidak berubah Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami mau belajar untuk memiliki kesetiaan yang daripada Engkau Tuhan. Kami ingin terus belajar Tuhan memiliki kesetiaan seperti Engkau setia kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Karena kami Tuhan memiliki Engkau Allah yang kesetiaannya tidak berubah, yang kesetiaannya akan terus memberkati hidup kami, yang kesetiaannya juga Tuhan menyucikan dan mengampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Sungguh Bapa, kami sangat bersyukur kepadamu. Oleh karena itu ajarkan kepada kami Tuhan untuk meresponi kesetiaan-Mu dengan kami mau taat kepada Engkau, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kami boleh tetap Tuhan mengiring Engkau Allah yang setia. Demikian juga Tuhan, biarlah kami memiliki respon Tuhan, memiliki loyalitas, sehingga orang-orang boleh melihat kesetiaan-Mu di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kepada kami Tuhan untuk dapat memiliki respon yang baik dan benar di dalam menerima kesetiaan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati secara khusus hamba-Mu Bapak Budiman Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan yang akan terus memberkati hamba-Mu ini bersama dengan keluarganya Tuhan. Apapun yang digumulkannya Tuhan membuka jalan, jadikan dia berhasil Tuhan apapun yang dikerjakannya. Terima kasih Bapa. Demikian juga Bapa, kami mengucap bersyukur kepadamu Tuhan atas setiap anak-anak-Mu yang setia di dalam melayani pekerjaan di tempat ini. Para pemuji Tuhan, KR Singer, para pemusik, multimedia, LCD, semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Diberkatilah semua anak-anak-Mu yang setia ini Tuhan, menjadikan kemuliaan yang berkenan di hadapan Engkau.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kini Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami pagi hari ini. Kami rindu Tuhan Kau memberkati setiap kami. Oleh karena itu, saudaraku dimanapun berada, jemaat GBI Budi Indah yang Tuhan kasihi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat yang dari Allah Bapa. Tuhan akan menyinari kita dengan wajahnya dan akan memberkati kita dengan kasih karunia-Nya. Damai sejahtera dan kuasa dari Yesus Kristus, sumber pengharapan kita. Persekutuan yang manis dari Roh Kudus akan menuntut hidup kita pagi hari ini, bahkan sepanjang hidup kita. Dalam nama Yesus, terima berkat ini. Amin.